kamu apa dan latar pendidikannya apa coba? Apa? Fisika nuklir. Bukan ecek-ecek ini bos, lebih mengademkan. Imun lagi naik. Nah, imun gak enak juga tangannya Pak Capek. Yang saya sebutkan dari zaman Gus Dur itu nggak berubah. Nggak berubah. Dia Menteri SDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Selamat datang di channel Rahi. yang akan memberikan berita-berita yang membuat Anda lupa akan kehidupan dan juga meningkatkan vitalitas kehidupan Anda. Luar biasa. Cak Afif ini pakai putih-putih, tapi ini kan waktunya pelantikan kok masih ada di sini, Pak. Tadi harusnya ada jam flight, Pak. Jam 7 ya kan. Tapi terus bangun jam 7 ya udah pasrah akhirnya. Nggak ikut dilantik ya. Dilantik. Oke. Ya, jadi ini kita ini adalah orang-orang yang berharap ditelepon sama Pak Jokowi. Iya. Paling nggak dapat WA atau SMS gitu ya. Karena harusnya Rabu Kliwon, ya kan? Iya. Ya kita siapnya hari Rabu. Tiba. Lah kok lebih cepat. Lebih cepat. Terus Pak harap-harap ya. Iya. HP ini 2 nih. Iya. Tak undangkan semua pokoknya. Nggak boleh ada yang masih 2. Saya tab 1, handphone 1. Terus tadi sama Mas Wira PC 1. semua disiapkan untuk mendapatkan kabar itu ya, tapi ya Pak, belum rezeki Pak. Iya. Nah, ini kita akan hari ini tuh akan mengupas setelah 1,5 tahun Pak ya. Benar. 1,5 tahun Kabinet Indonesia Maju ini di periode keduanya Bapak Jokowi, akhirnya Pak Jokowi melakukan reshuffle, walaupun mungkin reshuffle-nya saya bilang ya cuman karena ada kasus-kasus belakang, terus akhirnya mencoba untuk memperbaiki iya. dan nggak terlalu fundamental sih. Iya benar. Tapi memang kalau saya sih ini memang momentum yang diambil Pak Jokowi. Betul, karena momentum. lagi kepercayaan publik lagi kemudian waduh kok ngene ya toh. Betul. Apalagi kemudian pandemi, saya pikir ya langkah yang baik juga. Atau jangan-jangan kasus yang kemarin itu memang sengaja dibuat. Wih. Agar ada momentum untuk melakukan reshuffle. Iya. Apalagi hari ini Bu Risma sepertinya tadi saya membaca menggunakan kebaya warna merah. Yang ini bukan perempuan sendiri ya? Perempuan, sendiri. satu-satunya Yang perempuan lain yang pakai ini apa namanya? Jas. Iya. Sangat ini ya, ikonik gitu ya. Iya benar. Ada sesuatu yang sedang diisyaratkan. Ada pesan yang ingin disampaikan. Darah itu masih merah, Jenderal. Iya. Asik. Iya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Jadi Iya. kita mulai dulu. Menurut Cak Afif itu kenapa momentum ini diambil sama Jokowi untuk melakukan reshuffle? Sebelum kita bahas orang-orangnya. Oke. Dari Cak Afif dulu, nanti juga dari saya juga. Benar ya. Kalau dari saya sih sebenarnya masyarakat sudah sangat menunggu pemerintah karena kita hari ini dihadapkan dengan COVID-19 yang tidak berkesudahan, ya kan? Dan menjadi sorotan menteri-menteri yang kemudian hari ini itu diganti, menurut saya memang kayaknya berkaitan semua dengan COVID-19. Benar. Semua itu kayaknya yang jadi problematika tingkat dewa ya. Iya benar ya. Kita ngomong kemarin menteri apa saja sih? Yang pertama Menteri Kesehatan. Wah, yang paling jadi sorotan. Iya, selama 9 kayaknya, bulan. Kayak Mbak Nana ya. Iya. Itu mencari terus dan tidak sampai ketemu akhirnya kan. Sampai dia bikin konten kursi kosong. Waduh. 9 bulan kita menjalani kehidupan dalam kondisi pandemi. Menteri Kesehatan kita seperti hilang di telan bumi. Walaupun ternyata di luar dia dapat banyak penghargaan loh. Oh iya benar. Iya toh? Iya, terakhir dapat penghargaan dari dari PBB kan? Iya benar. Penanganan yang luar biasa terbaik katanya. Iya. Katanya ya kita apresiasi lah ya. Apresiasi. Tapi mohon maaf Pak sudah berakhir. Mohon maaf Pak, terima kasih Pak Terawan atas kerja kerasnya. Ya. Yang penting kan yang nomor 1 sama nomor 3 kan sembuh semua kan? Oh iya benar. Pasien COVID nomor 1 maksudnya. Iya. Ya, Menteri Kesehatan. Itu kalau saya juga sepakat banget, mungkin sudah waktunya Pak Terawan kembali. Apa ya kok sudah waktunya? Sudah ya waktunya mungkin berbagi dengan yang lain lah gitu kan. Karena kan ini 5 tahun paling nggak bisa banyak yang rasain kursi Menteri Kesehatan. Apalagi terakhir kan di pidato kepresidenannya Pak Jokowi, dia benar-benar di depan publik mengkritik
Kementerian Kesehatan. Benar. Karena serapan anggarannya tidak maksimal hanya 13% atau 17% gitu dari total yang disediakan. Iya. Itu juga mungkin yang melandasi terpilihnya Bapak Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan. Penggantinya. Tapi menariknya adalah Pak Budi ini tidak berlatar belakang kesehatan. Bukan berlatar belakang dokter. Iya. Latar belakangnya dia kemarin kursi. Gimana itu Pak Kursi? Ya kan dia waktu press conference waktu dilantik kan latar belakangnya dia kan kursi-kursi menteri-menteri di belakangnya kan. Iya. Gitu. Jadi makanya tidak berlatar belakang dokter. Kalau di belakangnya kemarin ada dokter, ya latar belakangnya dia dokter. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Mungkin besok-besok itu jawaban bagi netizen. Iya, besok-besok Pak Jokowi pada saat mau milih Menteri Kesehatan. Ya. Pas milih itu, pastikan orang itu di belakangnya dokter. Jadi clear bahwa yang dipilih itu latar belakangnya dokter. Wih. Nanti kalau latar belakangnya pemandangan gimana? Malah sehat. Makanya adalah panorama ya kan. Benar. Nah, jadi Pak Budi Sadikin ini menarik justru. Mantan sebelumnya dia adalah direktur utama Bank Mandiri. Dulu sempat menjadi direktur utama. Yes. Iya. Tapi sebelum itu ternyata tidak banyak yang tahu kalau ternyata beliau juga pernah menjadi wakil menteri sebelumnya. Ah, ini wakil menteri BUMN. Iya. Wakil menteri BUMN. Wakil menteri BUMN. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh. Kamu dan latar pendidikannya apa coba? Apa? Fisika nuklir. Wih. Bukan ecek-ecek ini, Bos. Institut Teknologi Bandung sayangnya. ITB fisika nuklir ya kan. Nah, juga ahli keuangan ya kan karena dirut Bank Mandiri, terus juga dia pernah di salah satu BUMN juga Inalum ya. Aluminium dan kawan-kawan. Pasti ada hal tertentu nih, dan kalau nggak salah itu ada 8 negara yang lain juga Menteri Kesehatannya itu latar belakangnya pemandangan tadi enggak? Maksudnya latar belakangnya bukan dokter gitu. Enggak, aku sempat nyari nih ada 8 ya. Oh, kurang lebih ya 8 ya. 8 Menteri Kesehatan yang bukan dokter. Oke. Ya, ini ada Greg Han, sarjana hukum dan master bidang hubungan internasional Australia. Bukan berlatar belakang dokter. Bukan berlatar belakang dokter. Terus yang kedua ada Gan Kim Yong, Singapura. Singapura juga bukan dokter. Bukan dokter, sarjana dan master di bidang wajar teknik. Kalau Singapura mungkin kan di bidang teknik. Kurang lah, kan kurang. Dia penduduknya sedikit lah kalau. Iya, benar. Terus ada juga Matt Hancock dari Inggris, Pak. Sarjana filsafat politik. Betul kan. Gimana? Kesehatan itu nggak selalu dengan obat. Iya. Karena obat pertama itu adalah ketenangan. Benar. Ya kan, tenang, nggak stres. Bisa mengontrol dan itu adalah keahliannya orang-orang filsafat. Tenang. Terus kemudian dia bisa menerawang. Nah, ya kan? Ini kesehatan jangka panjang. Kesehatan jangka panjang. Iya, benar. Tidak jangka pendek. Ada siapa lagi, Pak? Ada Nurisa Tamura dari Jepang. Jepang aja bukan dokter loh. Jepang saja bukan dokter ya. Ini kok masyarakat kok banyak yang nanya. Karena kita di luar itu semua, Menteri Kesehatan ini bukan tugasnya menyembuhkan orang. Tidak hanya menyembuhkan. Kalau menyembuhkan wajar ditanya. Iya. Ini kan membangun sistem jaringan kesehatan nasional. Jaminan kesehatan nasional. Tapi masyarakat sudah ekspektasinya sudah terlalu tinggi, Pak. Ya. Tapi kita lihat lah, kita tunggu Kita tunggu kontribusi dari Pak Budi ya. Gimana kiprahnya Budi Gunadi Sadikin. Kita harapkan setelah Pak Budi masuk ya kan, vaksin Covid juga bisa terdistribusi dengan baik dan Covid ini segera bisa berakhir dan bisa dikelola after efek dari Covid-19 ini. Iya, ini ada yang menarik lagi, Pak, dari Denmark. Magnus Heunicke, sarjana bidang jurnalistik. Karena kesehatan itu harus dikabarkan. Diinformasikan jelas. Ini kan seperti Birahi tadi. Ini kan enggak sama seperti ketika kemudian Pak Terawan diundang, ya kan harusnya kan datang dikabarkan informasi terupdate-nya seperti apa realnya. Iya, bukan malah kemudian hilang. Tapi kan ini seperti channel Birahi kita ini kan, mengabarkan berita-berita yang membuat Anda lupa kehidupan dan meningkatkan vitalitas kehidupan. Berarti jurnalistik itu penting. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya sih nggak terlalu
melihat latar belakang dia harus dokter atau nggak dokter, karena kesehatan ini juga berkaitan dengan BPJS misalnya, ya kan, dan itu butuh orang yang paham banget dengan sistematika keuangan, dan mungkin Pak Budi Sadikin dengan kemampuannya waktu itu dan punya latar belakang dari finance ya, karena pernah jadi direktur Bank Mandiri, bisa menyelesaikan itu dengan baik. Karena kita butuh orang yang kemudian tidak hanya paham secara teknikal, ya kan, tetapi juga harus secara strategik. Karena dia menteri, Bos. Benar. Bukan kepala rumah sakit. Iya, dia nggak butuh kemudian dia hanya mengobati saja, betul, tetapi gimana menyelesaikan semua masalah kesehatan. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, kita lanjut. Itu Menteri Kesehatan, karena ini memang yang paling disoroti. Yang paling disorot ya kan. Baik Bapak mantan menterinya, sama ke menteri yang dilantik. Ini out of the box banget dan tidak terpikirkan lah mungkin dari orang-orang yang ada di sekitar yang kita ini ya, yang jauh, yang orang-orang awam, tiba-tiba yang muncul namanya Pak Budi Gunadi Sadikin. Ya kan, kita mikirnya mungkin dokter siapa gitu ya, dokter Tirta mungkin. Atau yang kemarin sempat jadi juru bicara. Ya, kan? Raisa. Iya kan. Diangkat ternyata enggak. Kita sudah berharap. Kita berharapnya begitu kan. Ya, karena kita kemarin ternyata menarik secara penampilan. Betul. Ya kan? Lebih mengademkan. Imun lagi naik. Imun gak enak juga tangannya Pak Cak. Imun jadi naik gitu. Kenapa harus begini naiknya gitu? Nah, kita lanjut ke yang kedua. Ini juga nggak kalah trendingnya. Apa ini? Ya kan? Ini yang trending taruh di akhir aja, Pak. Oh, taruh di terakhir. Iya. Oke, aku ada bahas satu yang menarik nih. Kalau kita mau taruh yang trending kita taruh di terakhir. Pak M. Lutfi. Ini orang lama. 2 periode di zaman SBY. Dan dia juga memang pernah jadi menteri, sebelumnya kepala BKPM. Terus periode berikutnya jadi menteri perdagangan, terus jadi dubes, terakhir dubes Amerika. Terakhir 2 kali dubes, terakhir dubes Amerika. Sekarang dipanggil balik lagi menjadi menteri perdagangan lagi. Dan tak kalah menariknya diagung-agungkan oleh rekan-rekan kawan-kawan, Pak. Oh gitu. Rekan-rekan HIPMI. Oh iya. Sama-sama nama selamat Bapak teman-teman Ketua HIPMI, Umum BPC HIPMI, Bapak Lutfi sudah jadi Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Kan Bapak juga salah satu ini. Oh iya, saya juga. Bukan. Saya cuman remahan-remahan rempeynya aja di HIPMI itu. Nah, yang saya mau bahas tuh ini agak sedikit nakal nih, Pak. Oke. Pak M. Lutfi. Kenapa? Ya kan, tadi bukan menarik gara-gara dia Ketum BPC HIPMI, bukan. Kok BPC sih, Pak? Betul kan? Kan HIPMI BPP dong. Oh iya. Iya. BPP. Ini mentang-mentang Anda HIPMI Surabaya terus bilang BPC gitu ya. Maaf. Oke. Nah, tapi tetap harus bangga. Sebagai pentolan HIPMI membanggakan alumni yang kemudian sehari ini berkontribusi lebih di tingkat nasional. Ada 2, Pak ya? Ada 2. Ya, kita bahas satu dulu. Satu dulu. Ini karena ini menarik. Kenapa? Ini yang saya tahu orangnya SBY banget. Oke. Bayangin dia 2 periode selalu ada di kementeriannya SBY. Ya, mau periode pertama ikut, periode kedua ikut. Terus kemudian sekarang apakah ini adalah isyarat lagi bahwa Pak SBY dan partainya itu sudah merapat ke koalisinya Pak Jokowi. Oke. Tapi menariknya, tadi sempat cek Instagramnya DPP PKB, Pak. Iya, DPP PKB. Tadi yang masuk postingannya hanya 2. Oh gitu? Iya. Yang masuk ada 2 dan mendapatkan ucapan otomatis kan? Ya. Ada 2. Oh. Yang pertama adalah otomatis. Gus Yakut sebagai ketua Ansor. Iya. Karena memang saya tidak terlalu mengikuti yang Pak Lutfi ya. Terus kemudian mendapatkan ucapan juga selamat bertugas kepada Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan di periode 2020. Yang lain nggak? 4 yang lain nggak dapat? Nggak dapat. Cuma 2 itu doang. Iya, ini kalau tadi statementnya Pak Yadi terkait tentang Pak Lutfi adalah SBY, ya kan? Salah satu titipan Pak SBY katakan seperti itu. Tapi ternyata hari ini yang diucapkan oleh PKB. Iya. Demokrat malah nggak. Gus Ami yang mengucapkan. Gus Ami. Iya. Kita sekarang harus mulai terbiasa manggil Gus Ami. Iya. Udah nggak boleh lagi ngomong Muhammad. Caimin nggak boleh. Nggak boleh lagi Caimin. Sudah. Kalau Ca itu masih naik level 1. Iya, dia sudah naik jadi Gus Ami. Iya, oke. Siap. Bukan Gus Ami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat Gus Ami.
Ya, berarti gimana itu? Nah itu cukup ini aku baru tahu, tapi karena yang setahu aku, karena aku cukup melihat beberapa orang-orang yang ada di sekitarnya apa namanya Pak SBY waktu zaman beliau menjabat. Benar, dulu itu kan dulu zaman kayak Kental. Pak Gita Wirjawan, Oke. Dino Patijala. Dino Patijala. Itu sudah kayak semacam kader. Iya. Nyel nek Kader Surabaya. Nah, cuman juga akhirnya aku juga menarik karena aku jadi ingat salah satu orang yang siapapun presidennya dia jadi menteri. Oke. Zaman Mega dia jadi menteri, Siapa ini? zaman Gus Dur dari zaman Gus Dur dia jadi menteri, Hah? zaman Mega dia jadi menteri, zaman Zaman SBY SBY jadi menteri. Siapa itu? Padahal Gus Dur, SBY, Mega, Iya. ini kan kalau kita lihat Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY kan Sudah beda aliran politik, Benar. ya kan, terus sering berantem dan kawan-kawan, tapi orang itu selalu jadi menteri dia. Nah ini kayaknya sama kayak Pak Lutfi ini. Iya, ini Ya. kayak mulai mengikuti jejak yang tadi disampaikan ya. Betul. Benar. Zaman Pak SBY 2 periode. 2 periode. Sekarang masuk Jokowi. meskipun di periode kedua. Walaupun di periode kedua. Oke. Gitu. Tapi kan tetap jadi dubes. Oh iya. Dubes ini kan kalau nggak ada tantangannya Pak SBY mana bisa? nggak bisa kan dilantik sama presiden. Iya. Berarti- Apalagi Amerika Serikat. Apalagi Amerika Serikat. Waduh. Hanya orang-orang tertentu yang bisa jadi dubes di Amerika Serikat. Sekarang ditarik kembali. Ditarik kembali jadi menteri Dan menteri perdagangan yang dan sama. menteri yang sama. Iya. Menteri perdagangan. Dulu juga yang itu, Hah? yang saya sebutkan dari zaman Gus Dur itu nggak berubah. Enggak ruang Dia menterinya. menteri SDM mesti. Oh, iya. SDM. Iya, SDM. Awalnya waktu zaman Gus Dur masih menteri pertambangan, ganti Terus dirubah, karena ganti nomenklatur, Heeh. ya kan? Jadi menteri energi sumber daya dan mineral. Terus terakhir di zaman periode kedua dia berubah jadi menteri pertahanan. Oke. Nanti tinggal dicari-cari tuh siapa tuh, Siapa? ya kan? Nah ini juga menarik. Cari sendiri ya. Cari sendiri. Cari sendiri. Yang Kalau menteri di era tadi Gus Dur ada. Gus Dur ada, Bu Mega ada. Pak SBY SBY ada. Ya, sekarang mulai lagi muncul nih. Muncul ada lagi nih Iya. Joko di zaman SBY 2 periode. Yang aliran jelas-jelas beda ya. Dan tidak ada afiliasi politik. afiliasi politik. Tidak ada afiliasi politik. Tidak, bukan orang partai yang dia adalah kader partai tertentu. Iya. Nah, itu. Nah, Baik, ini. baik. Tapi memang harapannya memang kenapa balik lagi kenapa perdagangan ini juga jadi titik yang di reshuffle. Karena menurutku memang perdagangan lagi sangat carut marut. Iya, lagi-lagi semua masih kaitannya dengan COVID-19. Betul. Setelah tadi kita bahas Menteri Kesehatan, ya kan, perdagangan. Dan masih nyambung kalau kita ngomong masalah background, sepertinya masih ada ya, Pak. Karena Ya. mantan ketum HIPMI. Mantan ketum HIPMI, Iya. terus memang dia juga menteri perdagangan, dia juga kepala BKPM, pengusaha juga, gitu kan. Jadi Harapan kita juga banyak dan besar kepada banget. beliau. Ya, Akan semoga memperbaiki defisit perdagangannya Indonesia. benar. Siap. Ya apalagi kan dengan pandemi banyak UMKM, banyak UKM atau industri-industri yang terdampak pastinya kan. Ya. Akhirnya supply akhirnya turun. Jadi nggak cuma demand yang turun, tapi supply juga turun. Akhirnya defisit perdagangan itu jadi sangat luar biasa. Oke, apalagi juga kemarin kita sudah mengalami resesi ya. Betul. Ini jadi tugas berat. Bapak M. Lutfi dan saya rasa ini orang yang tepat lah untuk duduk di sini. Baik. Ya, Nah, kita doakan. lanjut ke menteri ketiga yang Menteri udah tadi ketiga. sempat kita bahas sedikit. Gimana ya? Yang mungkin juga menteri sebelumnya itu penuh dengan kontroversi. Ya. Seorang tentara Purnawan Jenderal diamanahkan sebagai menteri agama. Akhirnya banyak melakukan blunder ya, mungkin kegaduhan dan kawan-kawan, dan akhirnya menteri agama setelah bertahun-tahun menjadi menjadi jatahnya yang lebarannya lebih cepat daripada yang lain. Benar, organisasi keagamaan biasanya kalau tidak mungkin diambil dari NU ya Muhammadiyah gitu kan. Ini diambil dari tentara. Nah, diambil tentara. Iya, jadinya tegas, Pak. Kamu jadi tegas. Tapi kan ya agama kan bukan nggak bisa dibuat seperti itu. Oh, gitu. Ya kan? Okay. Akhirnya mungkin juga karena banyaknya kegaduhan, banyaknya hal-hal yang di luar harusnya dikerjakan sama menteri agama, di reshuffle lah menteri agama. Dan ini sesuai dengan beberapa prediksi para pakar ya. Betul. Ini kok biasanya dari kaum NU ya, teman-teman NU atau dari Muhammadiyah, ya kan? Ini kok kemudian TNI, wah ini sepertinya bakal ada gaduh ini. Nah, Dan ternyata benar gaduh, dan akhirnya dia cuma bertahan 1,5 tahun dan diganti dengan sosok muda, seorang panglima dari sebuah organisasi yang sangat besar ya kan, dan mengembalikan tirahnya Kementerian Agama kepada organisasi besar itu, yaitu NU gitu ya. Menurut Pak Feb,
sosok Gus Yakut ini gimana? Ya, kalau saya melihat memang Gus Yakut memang kalau secara usia harusnya tidak lagi muda ya Pak. Tetapi beliau menjadi ketua GP Ansor, gerakan pemuda. Ansor. Otomatis dia capnya adalah pemuda dong. Dan Pak Jokowi kemarin juga mengenalkannya sebagai tokoh muda. Iya, tokoh muslim muda ya kan. Sekarang kemudian jadi. Tapi kalau dari saya memang Gus Yakut ini mempunyai sepak terjang yang di dunia politik juga patut diperhitungkan. Iya kan, beliau pernah menjadi menggantikan siapa namanya anggota DPR juga pada saat itu PKB waktu PAW ketika diangkat menteri tenaga kerja, ya kan? Oh gitu. Iya. Si Hanif Dahiri. Iya. Okay. Waktu itu kan beliau jadi DPR RI terpilih, ya, diangkat jadi menteri. Terus yang menggantikan Gus Yakut. Oke. Ya kita harapannya sih Gus Yakut bisa mengembalikan dan membuat gaduh-gaduh masalah keagamaan ini selesai lah. Benar. Iya. Ya kita tahu bahwa kemudian NU merupakan organisasi besar, ya kan, yang hampir seluruh Indonesia ada. Kita berharap beliau bisa kemudian menjadi orang di tengah, benar, dan mengayomi semuanya. Iya. Kita nggak bisa panjang nih ngomongin Bapak Menteri Keagamaan ini. Agak sensitif. Kepleset sedikit bisa digeruduk masa kita di sini ya kan. Ya karena sekarang lagi sensitif, lagi masalah terkait tentang agama lagi naik daun. Betul. Lagi, dan memang sekali lagi Pak Jokowi mengambil momentum itu untuk menunjukkan bahwa negara akan hadir untuk bisa mengatasi mendinginkan suasana. Iya, karena kita sudah jengah dengan konflik SARA dan sebagainya. Waktunya kita untuk bersatu menyelesaikan masalah SARS-CoV-2 ini. Benar. Luar biasa Pak Jokowi, Anda top markotop. Mantap. Apalagi sudah muncul. Tadi ngomong masalah bersatu, sudah muncul gambarnya dua calon Pilpres beberapa waktu lalu ya kan. Sekarang sudah banyak menjadi postingan itu sudah berkeliaran. Betul. Ya, nah ini akhirnya bahwa Pilpres tahun 2019 kemarin tuh berhasil menyatukan bangsa Indonesia. Tidak ada lagi cebong, tidak ada lagi kampret. Sudah jadi satu semua dalam satu. Cepret. Titik apa ini mau disampaikan? Pesan apa yang mau disampaikan? Sepertinya sih ini apa namanya? Ada kaitannya sama Pilpresnya Amerika Serikat ya. Berarti kalau Pak Jokowi lihat, Pak, tolong Pak Wisnu Tama disarankan untuk masuk di TVRI. Pesannya mungkin adalah bagaimana di laut itu tetap ada singa.